Shenyi. Ambil pintu samping, aku akan melindungimu. Baiklah, semuanya kalian para penggemar di luar sana, mari, tunggu, bukan maksudku. Yu Kexing, hari pertama kerja, semangat. Siap. Shenyi. Siapa? Kurang ajar. Kalian para penguntit sudah cukup mahir melacak orang? Jadi katakan saja, mau tanda tangan atau foto, ambil dan pergilah. Kamu pikir kamu siapa? Selebriti besar, kamu baru saja menabrakku. Minta maaf sekarang. Kamu tidak tahu siapa aku? Kenapa aku harus tahu kamu? Apa yang terjadi? Shenyi. Ini kesalahpahaman. Bro, kawan, kamu sedang tenggelam dalam pemberitaan buruk sekarang. PR bahkan belum membersihkan semuanya. Dan hari ini, bagaimana bisa kamu berakhir dengan satpam ini? Berciuman? Apa salahnya menjadi satpam? Itu ciuman pertamaku. Menyebalkan. Hei, kamu yang mengikutiku ke lift. Kalau tidak, apa ini akan terjadi? Lagi pula, aku juga tidak ingin menciummu. Baiklah, kita lupakan. Nona, apakah Anda bersedia membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa Anda tidak memiliki hubungan apapun dengan Shenyi? Tentu saja. Aku tidak ingin memiliki apapun berurusan dengan pembawa sial seperti kamu. Nona, tunggu sebentar. Saya akan mengumumkan secara publik bahwa Nona Yu di foto adalah pacar Shenyi. Kalian telah berpacaran secara diam-diam selama setahun. Dan hari ini diresmikan. Hah? Nona Yu, sebagai kompensasi, saya akan memberi Anda $1 juta. $1 juta. Nona Yu, ini kontraknya. Jika Anda bersedia berpura-pura menjadi pacar Tuan Shen selama 3 bulan, $1 juta ini milik Anda. Saya tidak setuju dengan ini. Ketika bos besar mengambil keputusan, tidak ada yang bisa menolak. Ini adalah strategi PR perusahaan. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Nona Yu, sudahkah Anda memutuskan? Meskipun dengan pembawa sial ini berpura-pura menjadi pasangan, tapi aku akan mendapat $1 juta. 3 bulan, aku bisa bertahan. $1 juta aku datang. Tentu saja aku setuju. Matre. Bukan urusanmu. Tapi pacar ini muncul terlalu mendadak. Penggemar pasti tidak akan percaya. Pertama, kita akan umumkan ke publik bahwa dia asisten pribadiku. Hari ini, dia menyamar sebagai satpam untuk melindungiku. Itu kedok yang sah. Siapa yang mau jadi asisten pribadimu? Kamu pikir $1 juta ini semudah itu didapat? Kita akan lakukan sesuai katamu. Sekretaris Chen, kamu yang urus PR-nya. Karena dia asisten pribadi, ini kunci rumah Shenyi. Kami akan mengandalkanmu. Bawa dia ganti baju. Biar orang tidak benar-benar mengira aku punya pacar satpam. Demi $1 juta, aku akan menanggungnya. Wow. Tempatmu luas banget. Di mana aku tinggal? Kamu punya sebanyak ini kebutuhan sehari-hari? Tentu. Dan ini disiapkan khusus untuk pekerjaan kita. Dengan begitu akan terlihat seperti rumah untuk pasangan yang tinggal serumah. Pokoknya, kamu bisa berantakan di lantai pertama sesukamu. Lantai 2 adalah kamarku, dilarang masuk. Eric,
Sebelum acara besok, beri dia pengarahan tentang semua pekerjaan. Oke. Aku tidak mau bersama pria sepertimu. Pertama, Shen Yi bangun jam 5 setiap pagi untuk berolahraga. Kamu perlu menyiapkan handuk dan sarapan sebelumnya, dan kamu harus olahraga bersamanya. Jam 5? Itu terlalu pagi untuk mulai kerja. Kedua, aku akan kirim jadwal harian tepat waktu. Kamu juga perlu menyiapkan tabir surya, payung, dan botol air sebelumnya. Kamu asisten baru Shen Yi, kan? Siapa kamu? Biarkan aku memberi saran ramah. Shen Yi itu sampah. Kamu sudah dengar rumor tentang dia, kan? Dialah yang meludahkan permen karet itu ke tanganku. Itu kamu. Kenapa kamu memberitahuku ini? Aku tahu kalian berdua pasangan kontrak. Bos Lu pasti membayarmu banyak, kan? Bosku bilang, berapapun yang Lu Yanzi beri padamu, dia akan menggandakannya. Apa syaratnya? Apa kamu bodoh? Sederhana. Kami akan atur penggemar dan wartawan untuk memblokir jalan ke interogasi. Selama wawancara, kamu hanya perlu memberi isyarat bahwa kalian tidak dekat sama sekali dan bahwa CP itu palsu. Tentu, kami bisa memberi uang muka di muka. Bosmu cukup murah hati. Setuju, uang tetaplah uang dari siapapun. Maksudmu, kata-kata saja bukan bukti. Transfer saja uangnya. Cepat, jangan berlama-lama. Senang bekerja sama. Tuan Shen, mantan asistenmu sudah secara terbuka mengungkap fakta bahwa kamu bersikap seperti diva. Sebagai pihak yang terlibat, bagaimana kamu menjelaskan ini? Nona Yu, sebagai pacar dan asisten Tuan Shen saat ini, apa pendapatmu tentang situasi ini? Sebenarnya, aku tidak dekat dengannya sama sekali. Bukankah kamu pacarnya? Apa ini semua hanya aksi publisitas? Aku baru saja bertemu dengannya. Aku tidak tahu banyak tentang dia. Apa yang terjadi di sini? Ya bagaimana ini bisa terjadi? Shen Yi, hari ini kamu akan jatuh. Kalian hanya ingin mendengar hal seperti ini, kan? Aku bisa cerita lebih banyak lagi. Misalnya, aku Yu Kexing hanya orang biasa. Aku ambil pekerjaan keamanan di perusahaan hiburan hanya untuk mengejar selebriti. Aku seorang pemburu harta. Shen Yi dipaksa ke dalam ini olehku. Shen Yi, dia sebenarnya pemarah. Dia tidak hanya suka meludahkan permen karetnya ke tangan orang lain, tapi air yang dia minum setiap pagi harus embun pagi. Apa maksudnya? Ya. Kamu hanya perlu memberi isyarat saat wawancara bahwa kalian berdua tidak dekat sama sekali, bahwa pasangan itu palsu. Seseorang ingin mengarahkan opini publik. Mereka ingin aku membuat kebohongan untuk menjatuhkannya dengan sengaja. Kamu puas sekarang? Meng Meng, mantan asisten Shen Yi. Shen Yi dan aku tumbuh bersama. Kamu pasti cemburu ya? Kamu berbohong. Sekarang kamulah yang menyuapku. Aku punya rekaman untuk membuktikannya. Semua orang juga harus berpikir bahwa kata-kataku lebih kredibel, kan? 1 juta yuan diterima melalui Alipay. Aku sudah mengembalikan uangnya kepadamu. Jangan sembarangan memfitnahku melakukan pemerasan. Dan juga, Shen Yi dan aku baik-baik saja. Tidak perlu semua orang khawatir. Nah, kalau tidak ada lagi, semua bisa pulang. Baik, teman-teman pers, mari kita selesaikan. Oke, ayo semua pergi ya. Aku kelelahan. Apakah semua itu hanya improvisasimu? Dan 1 juta yuan, kamu mengembalikannya begitu saja? Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk mengambil uangnya, mengatakan beberapa hal buruk tentangku, dan kemudian kabur? Pikiran itu sempat terlintas. Dia menawarkanku 2 kali lipat. Tapi aku bukan orang seperti itu.
Lagi pula kita punya kontrak. Bagaimana jika kau menuntutku? Bagaimana kau begitu yakin bahwa semua kotoran itu palsu? Aku punya mata. Meskipun kau narsis dan suka menggoda orang, aku percaya bahwa meludahkan permen karet di tangan seseorang bukanlah sesuatu yang akan kau lakukan. Hei, kali ini aku benar-benar melakukan kebaikan besar untukmu. Tapi bisakah kau beritahu aku kenapa Meng Meng memperlakukanmu seperti ini? Dan juga, siapa bos di belakangnya? Itu orang tuaku. Orang tuaku tidak pernah ingin aku menjadi seorang penghibur, jadi mereka mengirim Meng Meng untuk mengawasiku. Selama ini, mereka mencari kesempatan untuk membuatku berhenti. Kampanye fitnah ini juga diatur oleh mereka. Jadi aku telah menyinggung orang tuamu? Mereka bukan semacam keluarga caebol yang menguasai dunia bawah dan elit, kan? Aku baru saja melawan mereka. Begitu kontrak berakhir, mereka tidak akan mengejarku, kan? Yu Kexing, ada apa di kepalamu itu? Jangan khawatir. Selama kau bersamaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu berakhir mengemis di jalanan. Lebih baik begitu. Siapa yang berani? Ini gaun haute couture. Kau tahu berapa harganya? Bai Shuyao. Itu benar-benar Bai Shuyao. Kau pacar resmi Shen Yi. Kau benar-benar punya aura picik. Aku bisa lihat kau dulu adalah satpam. Kau dan Shen Yi pasangan yang sempurna. Ini pasti yang disebut sama-sama buruk. Kalian berdua saling suka ya? Pacar Shen Yi, kau terlalu sombong. Kau sengaja menumpahkan air ke gaun Nona Bai. Aku membasahi gaunmu. Itu tanggung jawabku, dan aku minta maaf. Tapi tadi, kaulah yang menabrakku. Itulah kenapa aku tidak bisa memegang cangkirku dengan stabil. Aku tidak akan menerima kesalahan untuk ini. Tapi faktanya tetap. Ini koleksi musim semi panas baru. 50.000 yuan. Melihatmu, Nona Yu. Kamu mungkin tidak mampu membayarnya, kan? Tepat sekali. Gaji kecil satpammu tidak cukup bahkan untuk ujung gaun ini. Semuanya, lihat dan nilailah ini. Dia hanya seorang asisten, dan dia sengaja mengotori gaun Shuyao. Dan dia bahkan membantah Shuyao. Apa? Ada apa? Apa artinya ini? Bai Shuyao, aku tidak percaya aku menyukaimu selama ini, dan sekarang kamu mencoba menjebakku. Baiklah. Mengerti. Ini semua salahku. Saat Shuyao tiba, aku tidak menjaga cangkirku dengan aman. Itulah kenapa baju Shuyao basah. Aku hanya seorang asisten. Apa yang harus aku lakukan, Shuyao? Shuyao, tolong jangan marah. Gadis itu tidak sengaja melakukannya. Balas dendam dengan cara yang sama. Jangan beri dia jalan keluar. Aku benar-benar minta maaf, Shuyao. Aku tidak sengaja. Biarkan aku mengelapnya untukmu. Tangan gadis malang itu merah karena panas. Sakit sekali. Dia pura-pura. Apa kalian tidak lihat penipu? Yu Kexing, kamu aktris ulung. Shuyao, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kamu tidak mengerti ya? Kalau begitu biarkan aku menjelaskannya dengan jelas. Bai Shuyao, kamu mendorongnya di depan umum dan dia pacarku. Jika ini terungkap, kamu tahu apa yang akan terjadi, kan? Lagi pula, gaunmu ini sepertinya tidak ada masalah. Jika kita tunggu sebentar lagi, aku takut akan benar-benar kering. Tapi bagaimana kamu menjelaskan ini? Tangannya terlihat melepuh parah. Gaunnya hanya terkena sedikit air. Diusap saja akan bersih. Ibu tahu merusak gaunku. Dan kamu pikir selesai begitu saja? Semua orang di sini punya mata. Siapa yang memulai masalah ini jelas di hati mereka masing-masing. Minta maaf padanya. Sekarang. Shen Yi. Shuyao adalah bintang besar. Bagaimana mungkin dia minta maaf padaku? Bai Shuyao begitu agresif. Dia terlihat sangat memprihatinkan. Mungkin dia tidak sepenuhnya menyalahkannya. Maaf. Shuyao. Mereka sudah pergi dan kamu masih pura-pura. Kexing, kamu benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bai Shuyao memanfaatkan status sebagai wanita, telah menindas Shen Yi di lokasi syuting berkali-kali. Aku benar-benar tidak menyangka hari ini kamu akan membalikan keadaan padanya. Bagaimana tanganmu? Aku baik-baik saja, hanya luka bakar ringan.
merah seperti itu dan kamu bilang ringan. Aku sudah bilang aku baik-baik saja. Kenapa kamu begitu gugup? Jika tanganmu terbakar, bagaimana kamu bisa memasak untukku? Pelit, sundere. Setiap penipu adalah bangsawan. Lihat aku tunjukkan apa yang bisa kulakukan. Makanan akan segera siap. Hanya saja telurnya agak gosong. Terima kasih, tapi aku tetap ingin hidup beberapa tahun lagi. Aku tidak pernah menyangka, Shani. Bintang besar sepertimu ternyata bisa memasak. Orang tuaku selalu sibuk dengan bisnis mereka, dan aku besar di luar negeri. Jika aku tidak bisa memasak, aku pasti sudah mati kelaparan. Jadi bos, boleh aku minta sedikit lebih pedas? Pergi tunggu di luar. Oke. Bos, kamu tidak hanya tampan tapi juga baik hati. Ini terlihat enak. Makanlah. Shen Yi, berapa banyak cabai yang kamu masukkan ke ini? Shen Yi, hari ini kalian berdua Apa yang kamu lihat? Semuanya. Semuanya? Lagi pula tidak ada yang menarik untuk dilihat. Kalian berdua Keqing, kamu benar-benar hebat. Apakah kamu baru saja terburu-buru menyelesaikannya? Shen Yi berani menolak kampanye CP denganku. Shuyao, ku dengar itu karena Yu Kexing itu. Yu Kexing? Apa aku benar-benar tidak sebaik orang tak dikenal itu? Aku tuh harus mengamankan investor ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Selidiki keluarga Yu Kexing untukku. Oke. Yu Kexing, kemana kamu pergi membeli pizza? Pesawatnya mau lepas landas. Jangan khawatir, aku tidak akan menunda pekerjaan. Ya, aku akan segera kembali. Akhirnya aku temukan kamu, bocah nakal. Bukankah sudah kuberi kamu 200.000? Kenapa kamu kembali lagi? Aku dengar bintang itu menghasilkan jutaan per hari. Bagaimana kalau hanya 10 juta? Itu hanya gaji beberapa hari baginya. Kalian berdua gila, itu uangnya, bukan milikku. Aku tidak punya 1 sen pun untukmu. Tolong, ada yang mau menilai ini? Putri yang susah payah ku besarkan, dia tidak tahu berterima kasih. Aku tidak punya apa-apa untuk dimakan. Baiklah, berhenti membuat keributan. Aku akan memberimu uang. Bangun dulu. Tolong, ada yang mau menilai ini? Bukankah aku baru saja bilang akan memberimu uang? Kenapa kamu masih membuat keributan? Bu, cukup. Ini 5 juta. Setelah dia meninggalkan Shen Yi, kamu akan mendapatkan 5 juta sisanya segera. Deshimasade. Kexing. Jangan salahkan aku ya. Dia menyuruhku datang meminta uang padamu dan membuat keributan besar tentang itu. Lalu dia akan memberiku 10 juta. Sekarang kakakmu bisa membeli rumah manapun yang dia mau. Bu, ayo pergi sekarang. Setelah pacar Shen Yi menjadi terkenal, dia secara terbuka meninggalkan ibu angkatnya dan menolak membayar tunjangan. Sekarang judul seperti itu. Cukup sensasional kan? Bai Shuyao, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku ingin kamu keluar dari industri ini dan menjauh dari Shen Yi. Kamu bahkan tidak menyukainya. Kenapa kamu melakukan ini? Hanya ada kepentingan permanen, tidak ada musuh permanen. Seorang investor besar meminta agar Shen Yi dan aku berpasangan lagi untuk mempromosikan CP. Bagi kami, ini adalah kesempatan baru. Tapi Shen Yi sebenarnya menolak. Dia bilang hubungannya denganmu sangat baik. Jadi aku harus turun tangan. Shen Yi melakukan itu untukku? Juga, aku akan memberimu sedikit uang.
1 juta seharusnya cukup kan? Shen Yi sangat keras kepala. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Selama Ira itu tidak mempengaruhi kepentinganku. Sudah kamu pikirkan matang-matang? Kesempatan emas ini, jika aku meninggalkannya, mungkin itu yang terbaik. Yu Kexing. Satu nasihat terakhir. Jangan merasa kamu pintar. Jangan memaksakan diri. Ya, kita hanya berasal dari dunia yang berbeda. Setelah kontrak berakhir, apa rencanamu? Itu merah dan kamu bilang itu sepele? Sudah kubilang aku baik-baik saja. Selama kamu bersamaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu berakhir mengemis di jalanan. Shen Yi, selamat tinggal. Apa katamu? Apa maksudnya Yu Kexing pergi? Dia mengambil semua barangnya, dan sekarang dia tidak bisa dihubungi. Cari dia. Kenapa Yu Kexing? Berhenti mencari. Kepergiannya sebenarnya bagus. Proposal denganmu dan Bai Shuyao bisa diajukan lebih cepat. Perusahaan akan mengeluarkan pernyataan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Karena kamu adalah artis di bawah Chensing Entertainment. Kami yang membuatmu. Ada acara festival film di Hotel Fenghao sore ini. Beberapa juri akan ada di sana. Pergi tampil dan kenalan. Hey Kexing, perusahaan kami punya acara festival film di Hotel Fenghao sore ini. Bisa ambil alih shiftku? Aku ada kencan buta, makasih. Mementingkan asmara daripada persahabatan. Yu Kexing, kamu dasar tidak tahu malu. Ansyawan. Cawan, dia teman kuliahmu itu satpam yang merayu Shen Yi? Kamu bukan satpam lagi, kamu beralih jadi hostes? Bukankah kamu baru diumumkan secara resmi 2 bulan lalu? Apakah Shen Yi meninggalkanmu? Tentu saja, apa yang membuatmu pikir kamu selevel dengannya? Tepat. Berani kamu, urus urusanmu sendiri. Aku tidak punya waktu untuk ngobrol dengan kalian berdua. Jangan ganggu pekerjaanku. Mau pergi? Kamu berani menyentuhku? Yu Kexing, lepaskan. Ayo katakan, aku level apa? Semuanya. Lihat, hostes itu memukul seseorang. Bukankah itu pacar Shen Yi? Apa yang dia lakukan di sini? Ada apa ini? Semuanya datang lihat, perempuan ini penipu dan sekarang dia kerja di sini sebagai hostes. Cepat, ambil gambarnya. Dan juga, dulu dia sebenarnya tidak pernah pacaran dengan Shen Yi. Mereka mengaku sudah setahun bersama, tapi Yu Kexing masih kuliah. Aku teman sekelasnya, aku bisa bersaksi. Dia penipu sejati. Nona Yu, apa Anda dan Tuan Shen sudah putus diam-diam? Apa tanggapan Anda atas tuduhan teman sekelas Anda? Shen Yi akan datang ke acara hari ini. Mereka tidak hadir bersama. Bukankah itu bukti nyata? Shen Yi datang hari ini, aku harus pergi dari sini. Lihat, dia takut bicara sekarang. Bongkar penipu ini. Yu Kexing, lihat sekarang seberapa sombongnya kamu. Masih bermimpi bersama Shen Yi? Saatnya bangun dari mimpi itu. Kamu, beberapa orang hanya egois. Demi uang, dia bahkan kerja jadi satpam di agensi, mengintai seorang selebriti. Siapa sangka dia benar-benar berhasil. Shen Yi selalu bilang padaku dia menyesal tidak melihat sifat asli seseorang. Benarkah? Lalu bagaimana dengan mereka yang menghancurkan pasangan asli hanya demi membuat pasangan palsu selebriti? Apa kamu tahu itu? Yu Kexing, you're a Mari kita semua bersikap sopan. Sebenarnya, aku punya pengumuman. Shen Yi dan aku sekarang bersama. Kami bersama sekarang. Nona Yu, mau jelaskan ini. Lihat dirimu, menyedihkan sekali. Kamu pasti jadi berita utama hari ini. Kamu tidak apa-apa? Kamu ngapain di sini? Bagian selanjutnya ini yang jadi berita utama.
Bukannya kamu dengan Bai Shuyao? Bagaimana bisa? Yu Kexing adalah pacarku. Apa yang dikatakan Nona Bai tadi pasti hanya lelucon. Lalu kenapa dia memakai seragam pramusaji? Kenapa kalian tidak hadir bersama di acara itu? Betul, cerita Dana melihat Ibu Yu di foto paparazzi beberapa hari lalu. Bagaimana menjelaskannya, Pak Shen? Beberapa hari lalu, itu adalah kesalahan saya. Saya bertengkar dengan Kexing. Itu sebabnya dia tidak menemani saya ke acara komersial. Dan hari ini dia memakai pakaian ini hanya untuk membuat saya kesal. Shen Yi, apakah kamu tidak memiliki rahasia kotor di tangannya kan? Kalau tidak, kenapa kamu terus membelanya? Ibu Yu, apakah diamu berarti apa yang dikatakan teman sekelasmu itu benar? Jika kamu tidak bicara sekarang, kita berdua tidak akan bisa keluar dari sini. Hubungan saya dengan Shen Yi baik-baik saja. Lagi pula apa hubungannya dengan kalian? Tapi kami ingin tahu. Apakah kami harus melaporkan semua yang terjadi di antara kami kepada kalian? Yu Kexing, dasar aneh jelek. Kamu tidak layak untuk Shen Yi sama sekali. Tepat, tepat. Saya bukan dari industri hiburan. Saya pemarah dan tidak bisa diganggu. Jika ada yang berani bergosip di masa depan, kalian akan seperti botol air ini. Kami akan pergi ke konferensi pers sekarang. Ada yang keberatan? Yu Kexing, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ibu Bai, Ibu Bai. Shen Yi, kamu benar-benar mengacaukan rencanaku. Bawa gadis itu ke sini. Dia teman sekelas Yu Kexing. Dia pasti tahu sesuatu. Baik. Kamu membuatku sangat gugup. Jadi bagaimana penampilanku? Cukup bagus kan? Kemampuan aktingmu pasti sudah meningkat. Aku belajar itu dari kalian orang industri hiburan. Bangun persona dulu. Lalu persona seperti apa yang kamu bangun denganku? Melanggar kontrak, kabur, keluar kerja. Dan kenapa kamu muncul lagi di sini hari ini? Shen Yi. Maaf. Aku di sini bukan untuk menemuimu hari ini. Aku menggantikan shift temanku. Lalu kenapa kamu keluar? Biarkan aku menjelaskan. Itu Bai Shuyao. Dia bilang dia ingin membuat gosip CP denganmu. Dan kemudian kamu akan mendapatkan lebih banyak investasi. Jadi aku hanya... Kamu melakukan ini untukku? Tidak sepenuhnya. Karena dia menawarkan terlalu banyak. 1 juta. 1 juta? Kamu tidak punya kompas moral? Kalau begitu, aku akan memberimu 10 juta. Kamu tetap di sini. 10 juta? Iya, selama kamu tetap menjadi asistenku. Tunggu sebentar. Kamu memberiku 10 juta untuk tetap di sini? Kamu tidak suka sama aku, kan? Aku hanya bercanda. Meskipun aku imut dan punya kepribadian yang hebat, kita dari 2 dunia yang berbeda. Kamu banyak bicara, jadi kamu mau atau tidak? Tentu saja aku mau. Siapa yang menolak uang? Tunggu. Kamu menciumku tadi. Tanpa izinku. Kamu mau foto celana dalam tidak senonoh di halaman depan rubrik hiburan? Tunggu. Tapi ada yang terasa aneh. Baiklah. Aku selanjutnya di karpet merah. Pakaian itu ikut aku. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Lu Yanzi, kamu dengar apa yang terjadi kan? Shen Yi pada dasarnya terang-terangan memutus investor. Dan kamu tidak bereaksi? Shen Yi jatuh cinta, cium pacar di depan umum. Buktikan hubungan, dapat hampir 10 juta penggemar. Nona Bai, jalur investor memang terputus. Tapi popularitas Shen Yi tidak turun, malah naik cukup banyak. Mereka berdua telah menjadi trending sepanjang hari. Kamu tahu bagaimana keadaannya? Siapa yang tidak suka pasangan? Bahkan klien pun mendukung mereka. Tapi penggemar Shen Yi berkomentar, mengatakan kamu mencoba menumpang ketenaran? Apa maksudmu dengan itu? Pengusaha pergi kemana ada keuntungan. Hubungan Shen Yi dan Yu Kexing mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Pada tahap ini, pasangan ini tidak akan dipisahkan. Katakan padaku, bagaimana rasanya suka seseorang?
Yaitu saat kamu tidak bisa berhenti memikirkan mereka ingin tahu semua yang mereka lakukan. Sepertinya aku sudah sampai di sana. Apa yang kamu katakan? Aku suka kamu. Adegan selanjutnya, Tuan Shen, giliranmu. Ya, aku sudah selesai dengan dialog. Aku siap berangkat. Aku ambilkan air minum ya. Hei, kamu mikirin apa? Bilang, gimana rasanya suka sama seseorang? Apa? Shen Yi, kamu kenapa mabuk cinta? Jangan bilang kamu beneran suka sama Yu Kexing. Apa sih yang kamu omongin? Hei, sebenarnya aku rasa Kexing juga suka sama kamu. Pikirkan baik-baik, dia nggak pernah buat sarapan buat orang lain, tapi dia bikin buat kamu. Dan waktu itu, dia setuju sama Bai Shuyao karena dia khawatir itu bakal pengaruhi masa depan kamu. Kalau itu bukan sayang, apa namanya? Lihat tuh kamu, nggak sabar nunggu ceweknya yang nembak duluan ya. Tapi ada yang terasa aneh. Ayolah, aku berani bertaruh dia pasti suka sama kamu. Pikirkan, cara kalian berdua berinteraksi. Kamu ada benarnya. Nanti kita coba uji, lihat apakah dia beneran punya perasaan sama kamu. Gimana cara ngujinya? Aku punya ide. Kayaknya aku jatuh cinta sama kamu. Mau jadi pacarku? Cut. Shen Yi take yang terakhir sangat natural. Meskipun itu ciuman palsu, hasilnya bagus banget. Baiklah, semuanya. Siap-siap untuk adegan selanjutnya. Kisah cinta mereka. Rumit banget. Aku benar. Kexing lihat kamu cium orang lain dan dia langsung nangis. Dia lari sambil nangis. Serius, aku nggak percaya. Ini benar-benar nyata. Jadi kita harus lakukan apa selanjutnya? Jangan terburu-buru. Kita uji lagi. Bukankah pemeran utama cewek selesai hari ini? Suruh Kexing beli buket bunga. Lihat reaksinya. Aktrisnya selesai malam ini. Ambilkan buket bunga jam 10. Dasar sundere. Apa yang membuatnya berpikir untuk memberi bunga? Bunga? Aku tidak bisa biarkan dia melihatku seperti ini malu-malu. Kamu cukup tepat waktu. Ya, aku harus pergi. Kexing mencintaimu lebih dalam dari yang kita bayangkan. Shen Yi, kamu benar-benar menyuruhku beli bunga segar untuk wanita lain. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Dengan akting seperti itu, kamu harus jadi penghibur. Shen Yi. Dasar bajingan. Alergi serbuk sari itu yang terburuk. Satuan. Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. 10 juta. Aku benar-benar punya 10 juta sekarang. Pasien. Maaf banget. Ini cuma beli bunga kan? Shenny, kamu mau makan apa hari ini? Aku akan masak untukmu. Wow. Kexing benar-benar bersemangat. Shen Yi, kalau begini terus, kamu benar-benar harus bertanggung jawab. Dia benar-benar suka aku? Dan dia sebelumnya sangat keras kepala soal itu. Aku belum pernah mengejar gadis sebelumnya. Jangan khawatir, serahkan padaku. Permisi, Nona. Bisa saya minta tolong isi survei? Anda akan mendapat hadiah kecil. Jawab saja beberapa pertanyaan ini. Ya, benar.
Oke. Hadiah yang paling kamu inginkan dari kekasihmu, kartu gaji. Apa yang paling ingin kamu lakukan dengan kekasihmu? Jalan-jalan sore bersama mereka. Tempat yang paling ingin kamu kunjungi bersama kekasihmu, kemanapun mereka mau pergi. Kalau begitu, mari mulai dengan item pertama dalam daftar. Pertama, belikan aku buket bunga. Bos Shen, aku janji akan bekerja keras. Aku akan traktir kamu. Bukankah itu terlalu kentara? Shenyi, kita pasti baik. Makan dulu. Kamu baper karena buket bunga? Ya, mungkin aku taruh bunganya di kamar tidur dulu. Biar nggak layu. Kamu benar-benar menghargai bunga yang kuberi. Shenyi, coba lihat. Apalagi trik yang kamu sembunyikan? Ini kartu bankku, mulai sekarang aku titipkan padamu. Dia nggak mungkin mau melakukan sesuatu padaku, kan? Ayolah, biarkan aku ajak kamu jalan-jalan. Hei, aku bahkan belum makan. Shenyi, kalau kamu mau macam-macam denganku, katakan saja. Kita sudah di tempat yang terpencil ini selama 2 jam. Bukankah ini yang paling kamu inginkan? Siapa bilang ini yang aku inginkan? Shenyi, kamu menyelidikiku? Hei, lihat anak anjing. Shenyi, apa yang kukatakan itu? Hal-hal yang ingin kulakukan dengan orang yang kucintai. Jadi apakah kamu mau jadi kekasihku? Apa kamu menyatakan perasaan padaku? Atau kamu hanya bermain denganku? Ya, aku masih perlu menguji kamu. Maksudku, kamu sombong dan sarkastik. Aku masih perlu menguji kamu. Berapa lama kamu perlu memikirkannya? Setidaknya sampai aku kenyang. Aku belum makan saat kita pergi. Shenyi bertanya padaku hari ini, apakah aku mau jadi kekasihnya? Cing, ulangi lagi. Shenyi adalah bintang besar. Ada jurang yang begitu besar antara status kita. Lagi pula, aku belum yakin. Saat mengejar seorang gadis, hadiah adalah yang terpenting. Mulailah dengan memberinya mobil, sebagai isyarat saja. Ini produk baru yang dikirim merek padaku. Aku tidak berguna model ini. Kamu belum punya mobil, kan? Aku akan ajak kamu beli mobil besok. Sebagai asistenku, bagaimana bisa kamu tidak punya mobil? Selamat malam. Sepertinya tidak ada yang salah. Wow. Hei, Shenyi, mungkin kita sebaiknya tidak jadi beli mobil. Semua mobil ini kelihatan sangat mahal. Perusahaanmu sudah menyediakan mobil dinas, kan?
Kita di sini untuk membelikanmu mobil. Aku kenal baik pemiliknya di sini. Kalau kamu suka salah satunya, aku akan bicara dengannya biar dapat diskon. Sungguh? Tuan Shen, Nanti kalau dia suka mobil manapun, jangan bilang harga aslinya. Tagih saja ke kartuku. siap. Shenyi, lihat yang ini. Kamu suka? Aku suka banget. Hey, manajer. Berapa harga yang ini? Mobil ini 6 juta. 6 juta? Shenyi, itu terlalu mahal. Ayo pergi saja. 600.000. $60.000. Bagus, jadi bayar di mana? Tuan Shen, Anda baru saja memberikan mobil seharga $6 juta, seharga 60.000. Yang penting dia senang. Shenyi, cepat. Orang gila cinta. Akhirnya aku beli yang ini. Manajer itu jelas-jelas cuma mau nipu kita. Pasti dia bersikap sopan karena kamu dekat dengan pemiliknya. Itu satu-satunya alasan. Aku tanya-tanya tadi. Mobil itu super mahal. Tapi mobil ini terlalu... Menurutku mobil ini sudah bagus, kecil dan praktis. Dan menghemat gajimu. Kalau kamu suka, itu yang penting. Ya ampun. Jadi ini mobil yang kalian beli? Irit, praktis, jarak tempuh jauh. Biarkan dia menang. Selera bagus. Bukan urusanmu. Ansyawan, kamu ngapain di sini? Ayahku investasi di serial ini. Tentu aku bisa datang audisi. Lagi pula, aku akan beradu akting dengan Shenyi. Bos besar yang atur, tidak bisa menolak. Shenyi, aku baru dapat naskahnya dan aku belum terlalu paham peran ini. Bisa bantu aku? Oh? Tapi aktingku juga tidak terlalu bagus. Kamu sebaiknya diskusi dengan asisten sutradara. Ashing, ayo kita ke ruang istirahat lain. Untuk latihan dialog. Jadi dia yang akan beradu akting denganmu kali ini? Dia tukang drama banget. Bahkan sejak kuliah dia suka pamer. Tapi... Astaga, aku punya firasat buruk tentang ini. Semoga beruntung. Apa yang harus aku lakukan? Kakiku patah. Aku tidak akan bisa menari lagi atau berfoto. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja. Apakah kakiku akan sembuh? Shan, semua akan baik-baik saja. Aktingnya sudah cukup buruk, dan dia bahkan tidak bisa mengingat dialognya. Kenapa tidak kau ganti saja karakternya? Kami tidak bisa, sutradara. Kalau begitu suruh penulis menulis ulang, hapus karakternya. Kami tidak bisa menghapusnya, sutradara. Dia putri dari investor besar. Tanpa dia, kita kehilangan dana untuk seluruh seri ini. Oh, kakiku mungkin tidak akan pernah membaik. Apa yang harus aku lakukan? Oke, cut. Xiaowan, kau memerankan seorang penari dengan kaki patah. Kau harus menunjukkan perasaan ketidakberdayaan, tetapi juga kekuatan. Kau mengerti maksudku? Baiklah, cari perasaan itu. Hei semua departemen, kami tidak syuting adegan ini. Buang.
Kami tidak bisa membuangnya, sutradara. Kita harus selesai syuting set ini hari ini. Kalau begitu cari pemeran pengganti. Syuting adegan Shen Yi dulu. Sutradara Zhao, aku punya seseorang untuk direkomendasikan. Dia asistenku, tapi dia sangat berbakat. Saat dia berlatih dialog denganku, emosinya tepat. Tidak. Aku tidak bisa. Tapi biasanya kau sangat bersemangat untuk tampil. Berikan sutradara Zhao sedikit pertunjukan. Emosinya seperti saat kita berlatih dialog. Aku benar-benar tidak bisa. Kau lihat betapa buruknya An Xiaowan. Kau melihatnya. Jika dia lawan mainku hari ini, kita berdua tidak akan pulang kerja. Sutradara Zhao siap menggantikannya. Kau bisa melakukannya. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Bagaimana jika aku mengacaukannya? Kau di sini. Bisakah kau membawaku ke sana untuk menjemur? Biarkan aku memberitahumu. Hari ini, aku makan paha ayam besar untuk makan siang. Enak sekali. Lihat, aku baik-baik saja sekarang. Shan. Kau baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Bukankah sudah kubilang sebelumnya bahwa aku tidak ingin bekerja? Nah, sekarang bagus. Aku benar-benar tidak perlu bekerja lagi. Shan. Jika kamu merasa sedih, kamu bisa menangis di pundakku sebentar. Tidak apa-apa. Semuanya akan membaik. Ajie, manisan Hawthorne di Jalan Timur enak banget. Meskipun aku tidak bisa pergi, bisakah kamu belikan aku satu tusuk lagi? Cut. Maaf. Itu bagus sekali, meskipun dalam aktingnya ada beberapa kekurangan kecil. Secara keseluruhan cukup bagus. Apakah kamu pernah belajar akting sebelumnya? Tidak, belum. Aku hanya punya bakat akting yang besar. Aku belajar dari menonton drama TV. Jadi sutradara Zhao, bagaimana menurut Anda? Bagaimana jika kamu memerankan Shan? Aku bisa? Apa? Kenapa kau menggantikanku? Aku akan suruh ayahku tarik dananya loh. Nona, ini sudah disetujui oleh Tuan An. Sutradara Chen bilang mereka menemukan peran lain untukmu. Tidak mungkin. Peran ini adalah cinta pertama Shen Yi. Dan hanya peran ini yang punya adegan ciuman dengan Shen Yi. Siapa yang mencuri peranku? Itu Yu Kexing. Halo sutradara. Kaulah yang mencuri peranku. Dengan lengan dan kaki kurusmu itu, kamu pikir bisa seenaknya denganku? Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ini curang. Ada apa? Yu Kexing mencuri peranku. Dan yang lebih parah, aku melihatnya dengan mataku sendiri tadi. Dia keluar dari ruang sutradara. Siapa tahu apa yang mereka lakukan di sana. Apalagi kalau bukan itu cuma praktik kotor di balik casting. Bahkan pacar Shen Yi perlu tidur dengan sutradara untuk dapat peran. Semakin cantik, semakin sering mereka melakukan hal menjijikan ini. Memuakan. Menyebarkan rumor tentangku? Burung pipit ingin menjadi burung phoenix harus tahu tempatnya. Kau hanya seorang yang genit, pelacur murahan. Baiklah kalau begitu. Aku akan main-main denganmu. Xiaowan, apakah kamu benar-benar melihat aku masuk ke ruang sutradara? Apa itu benar? Kalau begitu aku telepon polisi sekarang. Halo. Sepertinya aku mungkin telah dibius dan dilecehkan. Aku ingin melaporkannya. Ada orang di sini yang bisa menjadi saksi. Yu Kexing, apa yang kau lakukan? Aku benar-benar tidak ingat masuk ke ruang sutradara. Dia pasti telah membiusku. Aku telepon polisi. Xiaowan, kau dukung aku. Halo, kami saat ini di lantai 1 gedung internasional. Baik korban maupun saksi ada di sini. Harap datang segera.
Hai semuanya. Ini pertama kalinya aku di lokasi syuting. Aku bahkan tidak tahu apa itu casting couch. Kalau aku benar-benar mengalami masalah apapun, tolong kalian semua harus membantuku. Aku tidak bilang apa-apa, itu dia. Dia yang mengatakannya. Aku tidak bilang begitu. Bukan aku. Bukan itu maksudku. Xiaowan, kamu melihatnya dengan matamu sendiri. Kenapa kamu tidak mendukungku? Ada yang bisa membantuku? Kamu melihatnya. Apa susahnya tinggal jadi saksinya? Tepat, bagaimana bisa kamu begitu egois? Bukan itu maksudku. Ada yang bisa tolong bantu aku? An Xiaowan, kamu jelas bilang kamu melihatku masuk ke ruang sutradara. Tapi aku benar-benar tidak ingat. An Xiaowan, tolong, dukung aku. Aku berbohong. Xiaowan, jangan takut. Polisi akan memberikan keadilan pada kita. Mereka tidak akan saling menutupi. An Xiaowan. Maaf Pak Direktur, aku berbohong. Aku ingin memeriksa rekaman keamanan. An Xiaowan, dia pasti takut dengan ancamanmu. Dia sudah mengatakannya tadi, dan semua orang tahu. Kenapa kamu tidak bicara? Baik, aku akan periksa rekamannya sekarang. Kalian tidak ada yang boleh pergi. Yu Kexing, cepat bantu aku jelaskan. Aku tidak sengaja mengatakannya. Jadi kamu yang menyebarkan rumor tentang aku. Xiaowan, bagaimana bisa kamu menjadi orang seperti ini? Jadi dia yang membuat kebohongan itu, ya? Benar. Bagaimana bisa dia? Semuanya sudah jelas. Apa yang dikatakan wanita muda ini semuanya palsu. Kamu bisa tenang, Nona Yu. Jadi, Xiaowan, kenapa kamu menyebarkan rumor tentang aku? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Maaf Pak Direktur, aku salah. Aku hanya tidak suka Yu Kexing. Jadi aku membuat sesuatu. Aku akan menggugatmu karena mencemarkan nama baikku dan Nona Yu. Juga, aku tidak akan menerima penyelesaian di luar pengadilan. Oh, satu lagi. Mulai hari ini, kualifikasimu dicabut. Dan aku akan memberitahu setiap investor yang kukenal di industri ini betapa buruknya dirimu, An Xiaowan. Maaf Pak Sutradara. Tolong beri saya kesempatan lagi. Yu Kexing. Kita teman sekelas. Tolong bicarakan yang baik untukku. Kamu seharusnya memikirkan itu sebelumnya. Kenapa baru sekarang? Kamu memang suka ngomong sembarangan. Sekarang nikmati akibatnya. Ayah, gimana dong? Mereka akan menggugatku. Siapa yang menggugatmu? Jangan takut, sayang. Ayah akan carikan pengacara terbaik untukmu. Paan. Maaf, kali ini kamu tidak akan bisa melindunginya. Putrimu baru saja menyebarkan rumor seksual tentang aku dan sutradara, dan dia sudah ketahuan. Daripada pengacara, sebaiknya kamu cariin dia kerjaan. Kamu tahu siapa saya? Saya berinvestasi di serial ini. Saya punya saham di Chensing Entertainment juga. Kamu percaya saya bisa membuatmu hilang? Dialah yang seharusnya hilang. Kamu tahu konsekuensi menyebarkan fitnah? Ayahku kenal banyak orang. Kan dia bisa dengan mudah menyuruh seseorang untuk membebaskanku. Fitnah, jika keadaannya serius, hukumannya bisa sampai 3 tahun. Kamu tidak benar-benar berpikir ini sinetron kan? Bahkan jika kakekmu datang, itu tidak akan membantu. Gimana dong? Kamu harus menyelamatkanku. Carikan aku pengacara terbaik. Asing, kamu nggak apa-apa, Nap? Tentu saja aku baik-baik saja. Kamu harusnya lihat aku tadi. Aku Dewi Keadilan, memberi mereka pelajaran yang takkan terlupakan. Apa yang baru saja kulakukan seharusnya tercatat sebagai contoh bagi wanita modern tentang cara yang tepat menangani rumor seksual. Aku benar-benar meremehkan Yu Kexing ini. Bahkan An Xiaowan dikalahkan olehnya. Baik, jadi dia suka acting ya? Aku bergabung dengan produksi besok. Mari lihat. Bagaimana rencananya berakting nanti? Meskipun peranku kecil kali ini, aku pasti akan memberikan yang terbaik. Pacar aku, Shen Yi, yang pilih tentu saja sempurna. Aku belum setuju soal itu. Kamu akan setuju suatu hari. Ayo panutan, waktunya kerja. Lama tak jumpa, Yu Kexing.
Ku dengar kamu memerankan Shanshan. Dia benar-benar muka dua. Kamu sebenarnya memerankan dirimu sendiri. Cocok banget. Mungkin acara kita akan semakin ramai berkat aktingmu yang hebat. Nah, kamu harus benar-benar belajar mengasah kemampuan akting. Jangan menghindari pajak. Jangan punya skandal, supaya kamu tidak ganggu pekerjaanku. Nyonya Shuyao, dia cuma amatir yang belum pernah akting dan dia jadi cinta pertama pemeran utama pria. Apa dia sanggup? Jangan khawatir. Kamu perlu perbandingan untuk melihat perbedaannya. Aku akan memastikan semua orang melihat bahwa dia tidak sebaik aku dalam hal apapun. Aku akan membuat Shenyi menyesali pilihannya. Yu Kexing. Adegan berikutnya adalah saat identitasmu diketahui oleh pemeran utama wanita. Lalu dia menamparmu 3 kali. Oke. Ah Jing, ini pertama kalinya kamu syuting adegan ditampar. Pura-pura saja. Tidak apa-apa. Aku tidak mau orang mengira aku malas-malasan di lokasi hanya karena aku pacar Shenyi. Sutradara, aku siap. Lampu siap. 3, 2, 1, action. Kakak Aji? Bukan aku. Dia yang menjebakku. Shanshan, kamu masih membuat alasan? Ajie, katakan. Shanshan, aku tidak pernah mengira kamu orang seperti ini. Kamu menyakiti keluargaku. Dan kamu menjebakku di perusahaan. Setiap hal akan kubuat kamu membayarnya. Cut. Kamu bagaimana? Aku baik-baik saja. Yah, para aktor. Kadang kita terlalu terbawa suasana. Kamu tidak marah, kan? Tidak apa-apa. Kamu sengaja melakukannya. Hey, Yu Kexing. Seperti itulah industri ini. Kalau kamu tidak tahan, saran aku, cari pekerjaan lain saja. Daripada bersikap agresif di sini, lebih baik kamu asah kemampuan aktingmu. Kamu baru saja menampar saya 2 kali, dan lupa 2 baris dialog. Bagaimana bisa kamu menghadapi penonton yang datang untuk melihat pertunjukanmu? Adegan mengajarkan green tea ini cukup memuaskan untuk diperankan. Saya akan ambilkan kompres es. Tidak perlu, tunggu sampai adegan ini selesai. Puncak yang sesungguhnya adalah adegan siang ini. Sepertinya pemeran utama wanita kita tidak repot-repot membaca naskah dengan saksama. Pemeran utama wanita memukuli si penghasut, tapi bagaimana sebelumnya? Bagian di mana dia menderita? Jika ingin seseorang jatuh, buat dia kehilangan akal dulu. Adeganmu dengan Bai Shuyao siang ini akan diambil oleh unit B. Saya masih ada beberapa adegan di sini. Hati-hati sendiri. Apa? Saya baru pergi setengah hari dan kamu sudah... Aku hanya bilang sayang kamu tidak bisa melihatku menghajarnya. Menghajar pemeran utama wanita dengan tanganku sendiri. Baiklah. Hampir waktunya, aku berangkat. Xiao Xiu juga bersama unit B. Jauhi dia. Xiao Xiu aktor pemenang penghargaan ada di sana juga. Oh wow. Dia adalah gebetan Min Min. Hari ini, aku pasti dapat tanda tangannya. Yu Kexing, jangan jadi fangirl di depanku. Kamu sudah ada yang punya sekarang. Lagi pula, Xiao Xiu itu playboy sejati. Setiap kali bergabung dengan produksi baru, dia selalu mengejar seseorang. Jauhi saja dia, oke? Mengerti? Mengerti. Halo, jam berapa adeganku dijadwalkan? Nona Yu, masih ada 1 adegan terakhir. Adegan besar pemeran utama wanita masih belum selesai syuting. Maaf soal itu, membuatmu menunggu. Menurutku, kalau aktingmu jelek, ambillah kursus. Kamu sudah syuting adegan 2 halaman selama 5 jam. Hei, mau kemana? Aku mau istirahat, ada masalah? Bagaimana jika adegan selanjutnya adalah konfrontasi kita?
Apa kamu mengharapkan aku, pemeran utama, menunggu aktris pendukung? Kamu tunggu di sini. Kamu ingin aku menunggu? Mimpi saja. Siapa kamu? Ini mobilku. Oh maaf, sudah jadi kebiasaan. Jadi kamu pacarnya Shen Yi. Aktor pemenang penghargaan Xiaoshu. Aku akhirnya bisa bertemu langsung denganmu. Bisakah kau memberiku tanda tangan hari ini? Sahabatku adalah penggemar beratmu. Apa yang kau lakukan mengendap-endap di dekat mobilku? Jangan salah sangka, aktor pemenang penghargaan Xiao. Aku melihat mobil diparkir di sini. Dan aku hanya mencoba menghangatkan diri. Aku tak tahan melihat wanita cantik menderita. Ayolah, masuk. Wow. Aku tidak berani masuk ke mobilmu. Jika Shen Yi tahu, dia mungkin akan membunuhku. Hei Guru, sampai jumpa di lokasi syuting nanti. Shuya, aku punya gosip menarik. Buyu, bagaimana dengan anting ini? Oh tidak, aku tidak tahu kapan aku kehilangannya. Aku akan mencarinya. Kalau menurutku, urusan profesional harus ditangani oleh profesional. Benar kan? Ini antingmu kan? Tadi jatuh ke tanah. Terima kasih aktor pemenang penghargaan Xiao. Aktor pemenang penghargaan Xiao benar-benar membantu seseorang sendiri. Yu Kexing ini pasti punya pesona yang kuat. Kudengar Shen Yi ini tipe yang pencemburu. Jadi dia tahu tentang ini? Itu tak pasang nggak pentry. Buyu, Bubai. Siap, kita mulai syuting. Naskah disimpan. Qin Shanshan, jadi kau dalang di balik semua ini, sutradara. Kurasa kita perlu sudut yang berbeda. Tongkat ini, haruskah kita ambil close up? Cut selanjutnya. Oke, 3, 2, 1, action. Sutradara, aku bahkan belum memukulnya. Kurasa ini lebih menangkap kerentanan tokoh utama wanita. Menurutmu? Baiklah, Bungkus. Oke, Bungkus, ayo. Kita selesai untuk hari ini. Yu Kexing. Aku tahu kau bersiap memukulku. Maaf soal itu. Kau tidak akan mendapat kesempatan itu. Bai Shuya, aku tidak percaya. Aku tidak akan mendapat kesempatan untuk memberimu pelajaran. Adegan ini adalah yang mana? Pemeran utama wanita ditawan oleh pemeran wanita kedua yang licik. Di ruang bawah tanah penuh tikus. Benar? Tikus? Bai Shuya, coba lihat kau menghindari yang ini. Yu Kexing, kau akan kecewa. Tadi, jadi aku bicara dengan kepala properti, dan kami sudah membereskannya. Aku alergi bulu binatang, jadi semuanya sudah diganti dengan yang palsu. Baiklah. Semua siap? Siap. Oke, 3, 2, 1, aksi. Ekspresi menyedihkanmu itu, kalau Ajie melihatnya, dia pasti patah hati. Shanshan, lepaskan aku. Kau tahu aku takut tikus. Tolong, biarkan aku keluar. Itu akting polos itu yang membuat Ajie jatuh cinta padamu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Ajie hanya bisa menyukaiku. Tikus. Keadaan menyedihkanmu ini, tolong! Ajie seharusnya melihat ini dengan baik. Cut. Itu tikus asli. Nona Bai, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang merasuki. Aku mengambil yang asli. Nona Bai, kau sangat berdedikasi. Kau benar-benar berhasil bertahan dan menyelesaikan adegan itu. Kau benar-benar panutan yang sesungguhnya. Yu Kexing itu, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Hei, kau mencari Yu Kexing, kau mungkin ingin tanya pada Xiaoshu. Tuan Shen, semua orang di lokasi baru saja melihatnya. Semua melihat aktor Xiao sedang memegang anting Yu Kexing. Kau tahu Xiaoshu, dia dingin dan tidak peduli. Dia tidak pernah peduli pada apapun yang tidak berhubungan dengannya. Jadi katakan padaku, kenapa dia memegang anting Yu Kexing?
Bai Shuyao, usahamu untuk menimbulkan perpecahan terlalu kasar, benar-benar menyedihkan. Shuyao, Shen Yi ini benar-benar bucin. Dia benar-benar percaya pada Yu Kexing tanpa syarat. Jangan remehkan harga diri seorang pria. Aku yakin dia pasti pergi menghadapi Yu Kexing. Ini. Bolehkan aku berfoto denganmu? Yu Kexing, apa yang kau lakukan? Shen Yi, kau di sini. Aku hanya... Aku pergi hanya sebentar, dan kau sudah bermesraan dengan pria lain? Hei, Xiaoxiu, biarkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Ini pacarku, Yu Kexing. Kami sudah diperkenalkan. Aku akan bersiap untuk adegan selanjutnya. Kita akan punya banyak kesempatan untuk saling bertemu. wow. Keren banget. Apa itu benar-benar keren? Tentu saja. Shen Yi. Min, aku dapatkan untukmu tanda tangan gebetanmu. Dia sangat tampan secara langsung. Aku ceritakan nanti. Meskipun balas dendamku tidak berhasil hari ini, aku tetap mendapat sesuatu darinya. Shen Yi, Apa? kamu tidak cemburu kan? Tidak. Ya ampun, aktor Xiao, dia sangat tampan. Sepertinya aku punya adegan dengannya besok. Ya ampun. Memikirkannya saja, aku sangat bersemangat. Kenapa dia begitu tampan? Kalau kamu menyebutnya lagi, aku akan membungkamu seperti ini lagi. Dan bilang tidak cemburu. Kenapa kamu menciumku? Aku tidak tahan mendengar. Kamu memanggil pria lain tampan. Terus besok bagaimana syuting dengannya? Jauh dari mata, jauh dari hati. Perlahan menurunkan tali, menciumnya di mulut, lidah mereka saling menjalin. Apakah sudah terlambat sekarang untuk membuat Yu Kexing keluar dari acara? Aku bayar dendanya. Hei, tenang. Aku tahu ini adegan ciuman pertama Kexing. Aku mengerti. Bagaimana aku bisa tenang? Aku akan membawa Yu Kexing pergi sekarang. Shen Yi, ini karierku. Kamu tidak bisa menghentikanku. Produser tadi bilang, kalau aku menerima adegan intim, aku dapat bayaran tambahan. Lagi pula itu semua palsu, tidak nyata. Yu Kexing. Oke, bersiap untuk mulai. Kita mau mulai. Semua departemen bersiap. Ayo, mari. Oke, 3, 2, 1, action. Pembinaan seorang aktor. Kamu benar-benar menjijikan. Ajie tidak menginginkanku lagi. Kamu juga tidak menginginkanku? Mu Tingchen. Aku akan memilikimu. Dan cut, ekspresi yang kamu berikan itu sempurna. Terima kasih, sutradara. Shen Yi, itu akting terbaikku tadi kan? Kamu lihat ekspresi mataku? Aku sudah memutuskan. Mulai sekarang aku akan memberikan semua kartu bangku padamu. Kamu tidak boleh menerima peran seperti ini lagi. Nah, kalau adegan ranjangmu? Kalau kamu tidak suka, aku tidak akan mengambilnya. Kexing, kamu meledak. Ups, maaf. Kalian lanjutkan. Kenapa kamu lagi? Apa yang tadi kamu bilang tentang Kexing meledak? Oh, iya. Lihat, aku baru saja merekam ekspresi mematikan Kexing, posting online, dan langsung viral. Sekarang di kolom komentar semua memuji akting Kexing. Mereka bilang kamu benar-benar berbakat. Aku tidak pernah menyangka orang tidak dikenal sepertiku akan punya penggemar.
Apa yang harus kita lakukan, Shuyu? Sekarang netizen semua memuji akting Yu Kexing dan chemistry mereka di layar. Kamu, pemeran utama wanita, benar-benar diabaikan. Baik, seorang amatir berani melebihiku. Akan kutunjukkan padanya siapa pemeran utama wanita yang sebenarnya. Hei, kenapa kita jadi viral di mana-mana? Mereka tidak akan mengira perusahaan membeli bot untuk kita, kan? Lihat topik populer yang baru-baru ini. Semuanya tampaknya memiliki daya tarik yang cukup baik akhir-akhir ini. Lihat apakah kita juga perlu membeli. Bagaimana cara membeli buzz? Beli saya 10 topik populer. Aku ingin nama kita tertempel di mana-mana di atasnya. Bung 10 terlalu mencolok. Bagaimana kalau ini? Ayo beli 2 dulu dan lihat bagaimana hasilnya. Berapa harga satu? Puluhan ribu. Semurah itu? Beli. Untuk seminggu penuh ini, nama Yu Kexing tidak boleh turun. Oke. Romantis yang putus asa. Nona Yu, kamu bekerja keras hari ini. Ini jadwal panggilanmu untuk besok. Akhirnya aku menemukanmu. Kau bocah nakal. Kamu terkenal sekarang, dan kamu bahkan tidak tahu menunjukkan rasa hormat pada ibumu? Tepat sekali. Bukankah uang yang diberikan Bai Shuyao padamu cukup? Kak, aku baru main beberapa putaran dengan beberapa orang. Aku hanya kalah 10 juta, tapi aku pasti akan memenangkannya kembali lain kali. Anakku sangat mampu. Kamu terkenal dan kaya sekarang. Cepat berikan uang itu pada adikmu. Dia pilar keluarga ini. Aku tidak perlu kamu merawatku nanti. Putri Wang Tizhu memberi keluarganya 30.000 sebulan. Dia bahkan membeli rumah besar. Kenapa kamu tidak belajar darinya? Cepat serahkan uangnya. Wang Cuixia, aku tidak akan memberimu 1 sen pun. 200.000 waktu itu adalah perpisahan yang bersih. Itu memutus hubungan kita. Aku tidak akan pernah berkompromi dengan penghisap darah sepertimu. Jika kau berani menggangguku lagi di masa depan, aku akan memanggil polisi. Kau bocah nakal, panggil polisi, silakan. Aku tidak percaya ada seorang putri di dunia ini yang tidak mendukung ibunya sendiri. Di antara kita tidak ada hubungan darah sama sekali. Satpam, keluarkan mereka dari sini. Mulai sekarang, tidak ada personel yang tidak berwenang diizinkan di lokasi syuting. Kau bocah nakal, beraninya kau menyentuhku. Jika kau pernah menggangguku lagi, aku akan memposting gambarmu ini sebagai penghisap darah agar semua orang lihat. Mari lihat putri siapa yang berani menikahi Yu Jiwei saat itu. Ini pertama kalinya kamu melakukan aksi kawat. Hati-hati. Jangan khawatir, aku dalam kondisi prima. Lagi pula tidak terlalu tinggi. Aku mulai. Yu Kexing, apakah kamu siap? Baik, giliranmu. Yu Kexing, kamu benar-benar menunggangi gelombang popularitas akhir-akhir ini. Aku pemeran utama wanita, dan aku dibayangi oleh seorang aktris pendukung kecil sepertimu. Terima kasih atas pujiannya. Mari lihat apakah kamu masih bisa tersenyum nanti. Baik, kita mulai. Semua departemen siap. 3, 2, 1, aksi. Mbak, selamat tinggal. Bagaimana keadaannya? Kata dokter, pemeriksaan awal menunjukkan hanya luka ringan, tapi Shen Yi masih belum menunjukkan tanda-tanda sadar. Ini semua salahku. Kalau aku tidak terlalu percaya diri saat itu dan memeriksa tali pengaman dengan benar, dia tidak akan mengalami ini. Ini bukan salahmu. Aku sudah tanya staf yang ada di sana. Kru belum siap sepenuhnya saat mereka memanggil aksi. Itu hanya kecelakaan. Shen Yi perlu istirahat dan pulih di sini. Bagaimana kalau aku antar kamu pulang dulu? Bubai, sudah diurus. Kami kasih pria itu $1 juta. Dia mengaku itu kesalahan operasionalnya. Bagus, bagaimana dengan rumah sakit? Cedera Shen Yi cukup serius. Yu Kexing hanya lecet ringan. Yu Kexing ini, dia punya 9 nyawa. Awasi terus kondisi Shen Yi. Begitu ada kabar, kamu kasih tahu aku dulu. Baik.
Shen Yi, selama ini kamu yang selalu berusaha masuk ke duniaku. Kamu sudah mengambil 99 langkah ke arahku. Langkah terakhir ini, aku yang akan mengambilnya ke arahmu. Coba tebak apa yang baru aku tulis. Kalau kamu bangun sekarang akan langsung aku kasih tahu. Dokter. Shen Yi, kamu sadar? Di mana aku? Siapa kamu? Dokter, ada apa ini? Eric. Kenapa aku di sini? Dan siapa dia? Shen Yi, kamu lupa sama aku? Maaf, aku tidak kenal kamu. Sepertinya hematoma menekan saraf, menyebabkan amnesia sementara. Amnesia? Plot klise seperti ini benar-benar terjadi. Dokter, tolong periksa lagi. Kamu bisa ajak dia ke tempat-tempat yang dulu dia kenal. Mungkin dia akan ingat semuanya. Aku dulu pacaran sama dia? Nah, tepatnya kamu yang mendekatinya. Dia belum setuju. Kamu benar-benar tidak ingat aku? Sial. Saat ini, pikiranku hanya berisi potongan-potongan ingatan. Sepertinya, ada seseorang yang sangat penting bagiku. Tapi aku tidak ingat seperti apa wajahnya. Shen Yi, coba ingat. Xing, mungkin kamu keluar dulu. Biarkan dia sendiri sebentar, mungkin membantu. Hei, lihat. Kan ku bilang Xing peduli sama kamu. Jadi kapan kamu mau bilang padanya? Biar aku nikmati perlakuan spesial dulu beberapa hari. Lagi pula, kecelakaan kabel ini juga cukup mencurigakan. Ini waktu yang tepat untuk menyelidiki, sementara aku masih menderita amnesia. Benar. Dr. Chen, penampilanmu tadi brilian. Pak Shen, tidak semua yang aku katakan bohong. Aku akan kembali dan meninjau ulang hasil scan. Aku sehat bugar. Begitu kita menyelidiki sampai tuntas, aku akan keluar segera. Tempat ini mencekik. Oke. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya ingat? Oh, iya, dokter bilang kalau Shen Yi punya sesuatu yang ingin dia lakukan atau sesuatu yang ingin dia dengar, memberitahunya langsung bisa membantu pemulihannya. Baiklah. Hei Shen Yi, aku hanya bisa bantu kamu sejauh ini. Shen Yi, kamu akan segera sembuh. Kamu akan segera ingat semuanya. Nona, aku sudah lihat berita dan kontraknya. Di antara kita hanya pasangan kontrak, kan? Apakah ada hal yang begitu penting yang kamu perlu aku ingat? Apa yang kamu tanyakan sebelumnya? Aku setuju. Kenapa kamu bicara aneh? Kita bicarakan nanti kalau kamu sudah ingat. Ya ampun. Cepat, Eric, bawakan aku bunga. Dia bilang iya, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Oke. Hei Shen Yi. Ada masa jelas di tengkorak pasien. Dan sudah ada sejak lama. Trauma baru ini baru saja memperlihatkannya. Masa itu menekan saraf. Ini akan mempengaruhi penglihatan dan pendengaran. Akhirnya menyebabkan atrofi otak, kehilangan fungsi motorik. Tidak bisakah kamu mengangkat masa itu? Masa itu dikelilingi saraf. Kita perlu kembali dan mempelajarinya. Dan operasinya sangat berisiko tinggi. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Jadi maksudmu, aku tidak tahu kapan aku akan buta, tuli, atau bahkan lumpuh? Benar. Shen Yi. Keluar. Jangan beritahu Yu Keqing.
Shen Yi, aku bawakan kamu bubur. Yuke, waktu yang tersisa bersama kita semakin habis. Terima kasih. Dulu kamu tidak pernah bilang terima kasih. Tidak apa, besok aku akan antar kamu pulang. Dokter bilang, pergi ke tempat yang familiar bisa membantu pemulihan ingatan. Oh iya, apakah kamu ingat bagaimana pertama kali kita bertemu? Kalau dipikir sekarang, sebenarnya cukup lucu. Bisa kamu berhenti? Aku tidak suka orang yang banyak bicara. Ini sangat menjengkelkan. Aku ingin sendiri. Silakan pergi. Shen Yi, istirahatlah. Aku akan bawakan sup lagi besok. Maaf, aku hampir menjadi tidak berguna. Bagaimana aku bisa layak mendapatkan kasih sayangmu? Eric, bantu aku menyusun pernyataan pengunduran diriku. Kamu yakin tidak ingin memberitahu Keqing? Kita sudah menyembunyikannya darinya begitu lama. Aku akan memecatnya hari ini. Oh, benar. Di mana kontrak 3 bulan itu? Shen Yi, aku pikir kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Ini juga tidak adil bagi Keqing. Selama ini kamu di rumah sakit, dia sibuk melakukan segalanya untukmu, bahkan membuatkanmu sarapan. Haruskah aku memberitahunya berita buruk ini dan membuatnya menderita juga? Dibandingkan dengan rasa sakit kehilangan orang yang dicintai selamanya, aku lebih baik dia menanggung rasa sakit perpisahan. Shen Yi, dokumen keluar rumah sakitmu sudah selesai. Ayo pergi. Shen Yi, apakah cedera kamu kali ini karena Nona Yu? Ku dengar pihak agensi menahan sikap mereka tentang ini, benarkah? Yu Keqing sialan. Pergi dari Shen Yi, tinggalkan Shen Yi sendiri. Berhenti menempel pada Shen Yi. Inyah. Apa ini? Bawa pergi. Aku meletakkan ini di sini sebelumnya agar mereka tidak tahu kita adalah pasangan palsu. Itu sebabnya mereka ada di sini. Begitu? Ya, sempurna. Kita tidak membutuhkannya sekarang. Ambil. Ingat kontrak yang kita tanda tangani 3 bulan lalu? Kamu ingat? Besok jangka waktu 3 bulan selesai. Berkemas dan pindah. Shen Yi, jangan bilang semua yang terjadi antara kita, kamu sudah melupakan semuanya? Semua hal yang kamu diskusikan dengan Eric beberapa hari ini, aku tidak ingat satupun. Dan aku tidak ingin menjadi Shen Yi yang kalian miliki di pikiran kalian. Aku bersamamu. Itu konyol. Jika sebelumnya aku bilang aku suka kamu atau apapun itu, maaf, tolong lupakan. Yu Keqing, kau berani memukulku? Aku memukulmu supaya sadar. Kamu dulu satpam, kan? Menjadi pacar bintang besar pasti membuatmu merasa sangat bangga, jadi sekarang kamu tidak mau pergi. Aku tahu. Kamu hanya wanita sombong dan materialistis. 1 juta tidak cukup, pikirkan apa yang dulu kamu lakukan. Bagaimana dengan ini? 2 juta cukup, keluar dari sini. Shen Yi, kamu bajingan. Yu Keqing. Karena menggunakan cara yang kejam untuk memaksamu pergi. Shen Yi, bagaimana keadaannya Dr. Chen? Bukankah dia baru pulang beberapa hari yang lalu? Tampaknya penglihatannya yang pertama terpengaruh. Gejalanya akan datang dan pergi. Saya sarankan mengirimnya ke luar negeri. Kami sedang mempersiapkan operasinya. Kami bisa mulai kapan saja. Hei Shen Yi, kamu bisa melihat? Agak kabur. Dr. Chen, kami akan pertimbangkan dengan serius. Saya tidak akan menjalani operasi. Shen Yi, tingkat keberhasilan operasi masih cukup baik. Saya tidak mau. Eric, pergi dan siapkan untuk konferensi pers kita. Hei.
Jadi kamu dicampakkan oleh bintang besar itu ya? Dicampakkan apa? Kami bahkan tidak pernah bersama. Menangislah kalau mau. Apa yang harus aku tangisi? Aku bekerja selama 3 bulan dan menghasilkan 11 juta. Bukankah aku harus bahagia? Tonton TV saja. Tonton TV saja, nanti kamu merasa lebih baik. Maaf telah menyita waktu semua orang. Nona Yu Kexing dan saya telah berpisah dengan baik. Tapi aku tetap ingin berterima kasih padanya karena telah merawatku selama ini. Cepat sekali. Dia sudah mengadakan konferensi pers. Lihat, kan sudah kubilang, industri hiburan semuanya hanya pura-pura. Aku hanya buta sementara. Bukankah ada pepatah? Laki-laki itu seperti pakaian. Banyak sekali. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan laki-laki yang cocok untukku. Ayo, aku akan pergi sekarang untuk mencari cowok muda yang imut. Baiklah. Kexing, untuk drama sebelumnya yang kamu bintangi, mereka buru-buru menyelesaikan syuting adegan semua orang. Sekarang yang tersisa hanya adeganmu dengan Shen Yi. Aku akan menjemputmu malam ini. Bisa kita cari orang lain? Tentu tidak. Kirimkan alamatmu. Aku akan suruh orang menjemputmu. Jadi, bagaimana rasanya bekerja dengan mantan pacarmu? Semoga beruntung. Halo Pak, kapan adeganku akan syuting? Tunggu saja kalau disuruh tunggu. Masih berpikir kamu pacar bintang besar? Kukira dia akan terlalu malu untuk muncul. Shuya, kamu lihat itu tadi, dia tidak punya aura pacar bintang lagi. Kita bahkan tidak perlu bilang apa-apa. Semua kru memperlakukannya dengan buruk. Adegan selanjutnya apa? Ini yang dimana si cewek teh hijau diajarin sama preman yang dikirim sama kakak perempuan lead. Adegan laga. Kamu pikir akan ada yang bilang pakai alat pelindung? Dia sendiri tidak peduli. Kenapa kita harus peduli? Nanti aku bilang sama preman itu untuk serius memukulnya. Oke, kita roll. Kamu siapa? Apakah Aja tahu kamu di sini? Dia tidak pakai alat pelindung? Aku nggak tahu soal itu. Harusnya kita panggil Kat. Keluarga Lin tidak akan membiarkanmu lolos. Stop. Kamu tidak pakai alat pelindung, kan? Alat pelindung apa? Ini benar-benar ceroboh. Bayar mereka 3 kali lipat biaya medis. Lihat kalian, kenapa harus macam-macam dengan orang bodoh yang mabuk cinta itu? Pantas mereka kena. Kak Xiao, selamat pagi. Kenapa aku merasa semua orang di set hari ini melihatku agak aneh? Mungkin karena preman-preman itu yang kemarin main keras padamu, tiba-tiba semuanya cedera dan keluar. Hah? Berarti adeganku harus diambil ulang? Aku tidak harus melakukannya lagi, kan? Jangan khawatir, sudah difilmkan. Apakah cedera mereka parah? Haruskah aku menjenguk mereka? Kurasa kamu tidak sungguh-sungguh. Tapi aneh juga mereka semua cedera. Tebak siapa yang membantumu? Hei Aching, kamu tidak apa-apa? Apa itu kamu hari itu? Apa kamu membantuku di set dengan memberi pelajaran pada preman-preman itu? Beberapa orang suka sekali ikut campur urusan orang lain. Oke, semua pada posisi. Oke, ayo bersiap. Perasaan kita, kamu bisa membuangnya begitu saja? Aku bisa putus denganmu. Aku tidak punya perasaan padamu. Itu lebih baik. Apakah mereka benar-benar dalam kondisi yang tepat untuk ini? Oke, ayo. Properti siap, lampu siap, dan aksi.
Maaf. Sebenarnya aku punya banyak alasan. Tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Aku harus keluar negeri sebentar. Kak Ajia, kita sudah bersama 10 tahun. Apa kau lupa semua itu? Mari. Ayo putus. Baik. Sebenarnya aku sudah lama ingin putus. Selama ini aku hanya memanfaatkanmu. Aku hanya wanita sombong yang ingin naik dengan menginjakmu. Setiap kali aku mendekatimu sebelumnya, pasti ada maksudnya. Barang-barang di sini, Bu. Nanti aku suruh orang ambil. Syuting selesai. Yu Kexing, kamu udah selesai. Kamu tadi luar biasa. Aku benar-benar terhanyut. Penampilan terbaik yang pernah aku berikan adalah tidak mempedulikannya. Akhirnya selesai syuting. Mulai sekarang, kita mungkin tidak akan punya kesempatan bertemu lagi, kan? Yu Kexing. Selamat syuting pertamamu. Aku dapatkan audisi buat kamu untuk sinetron. Kamu mau? Aku bukan aktor profesional. Lagi pula, mulai sekarang, aku ingin melakukan hal-hal yang benar-benar aku ingin lakukan. Terima kasih, Xiao Bintang Film. Semoga kita bertemu lagi suatu hari. Makasih. Kesempatan yang sangat bagus. Kenapa kamu tidak memberitahunya sendiri? Aku sudah tidak punya posisi untuk melakukan itu lagi. Shenyi keluar dari industri ini. Wah, itu agak ekstrem. Karena alasan pribadi, dengan ini saya mengumumkan pengunduran diri saya tanpa batas waktu dari industri hiburan. Mulai hari ini, saya tidak akan lagi menerima wawancara dari media manapun. Sudah waktunya mengembalikan ini kepada Shenyi. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Shenyi untuk saya. Kalau begitu, datanglah ke gerbang keluarga Shen besok. Hei, ada apa? Tidak ada waktu untuk menjelaskan sekarang. Sebenarnya, alasan Shen Yi tiba-tiba menjauh darimu, bukan karena dia kehilangan ingatannya. Itu karena tumor otak. Hari ini seharusnya hari dia pergi ke luar negeri untuk berobat. Aku ingin dia melihatmu sekali terakhir sebelum dia pergi, dan untuk memastikan kamu tidak menyesal. Tapi aku tidak menyangka dia baru saja keluar, dan itu kambuh lagi. Berapa peluang kesembuhannya? Peluangnya tidak besar. Dan Shen Yi tidak memiliki keinginan untuk hidup yang kuat. Menunda pengobatan seperti ini tidak baik untuk kesembuhannya.
dia stabil untuk saat ini. Tapi, frekuensi serangan di masa depan kemungkinan akan meningkat. Biarkan dia beristirahat dengan tenang seminggu dulu. Eric, mataku, dalam beberapa hari, aku mungkin tidak akan melihat secercah cahaya pun. Ini aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Berapa lama lagi kamu akan menyembunyikan ini dariku? Amnesia, tumor, penglihatan buruk. Aku tahu semuanya. Kamu bisa saja operasi. Bagaimana kalau berhasil? Bagaimana kalau tidak? Aku udah nggak berguna. Aku kehilangan aura superstar. Aku hanya orang biasa. Aku juga takut. Aku akan menemanimu. Sekarang kita berdua orang biasa, kan? Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan ada di sisimu. Yu Kexing, kamu ngejek aku? Aku jatuh dari awan tertinggi. Kamu senang? Sekarang aku sama sepertimu. Apa kamu nggak dengar apa kata dokter? Aku cuma punya beberapa hari lagi. Aku juga akan bersamamu. Yu Kexing, mungkin setelah besok, aku akan jadi orang dengan mulut miring dan mata juling. Lumpuh dari leher ke bawah, terkurung di kursi roda. Buta. Tuli, kamu tahu itu? Aku tahu. Aku sadar semuanya. Tidak peduli kamu menjadi apa, aku akan selalu di sisimu. Jadi selama ini, kenapa kamu sembunyikan ini dari aku? Sebelumnya, aku cuma mau bercanda sama kamu. Sebenarnya aku sedang menyelidiki insiden kawat hari itu. Aku punya beberapa petunjuk. Itu Bai Shuyao. Bai Shuyao? Dia bintang besar. Kenapa dia melakukan itu? Dia sudah lama di puncak. Dia dapat apapun yang dia mau dengan mudah. Tapi setelah kamu dan aku bersama, sumber dayanya terkena dampak parah karena rumor CP kita. Dan kamu mengungguli dia di drama baru. Apa kamu nggak pikiran dia mau balas dendam? Itu masuk akal. Panggil polisi. Kita harus panggil polisi. Ada hal lain, aku belum semuanya selesai. Para preman yang menyerangmu, mungkin mereka juga terkait sama dia. Setelah aku kumpulkan semua bukti, langkah selanjutnya adalah memasukkan dia ke penjara. Jadi selama ini yang kamu lakukan. Terima kasih, Shenyi. Bodoh. Bai Shuyao, operator kawat. Kami belum bisa menghubunginya akhir-akhir ini. Kenapa baru bilang sekarang? Apa kita sudah ketahuan? Seharusnya tidak mungkin. Dia ambil uang banyak dari kita. Apa yang kau tahu? Dia tidak bisa mengambil uang kita, dan dia bisa mengambil uang orang lain. Jika perlu, kita bisa membungkam mereka selamanya. Rasanya kita kembali ke saat kau masih asistenku. Ashing, ikut aku sebentar. Katakan saja apa yang mau kau katakan di sini, apalagi yang tidak bisa aku tangani. Dokter bilang operasinya sudah siap. Shenyi, sudah kamu pikirkan? Kau tidak akan membujukku untuk operasi juga, kan? Aku tahu kamu takut. Operasi selalu ada risikonya. Jika kamu tidak mau melakukannya, kita bisa pergi ke luar negeri bersama. Pergi untuk istirahat dan pemulihan. Melihat gunung bersalju bersama, melihat aurora. Ya pergi kemanapun kita mau. Asing. Terima kasih. Meskipun sekarang aku masih belum punya keberanian untuk operasi, aku akan memikirkannya. Karena aku ingin tetap berjalan di jalan ini bersamamu. Para preman itu, apakah mereka mengaku? Mereka hanya orang yang akan melakukan apa saja demi uang. Mereka sudah mengaku bahwa Bai Shuyao yang menyewa mereka. Aku akan membawa mereka ke kantor polisi besok. Aku akan ikut denganmu. Sebelum itu janjikan aku satu hal dulu.
Aku ingin pergi bersamamu ke audisi sutradara Zhao. Itu adalah kesempatan yang aku perjuangkan keras untukmu. Aku tidak pernah menyangka kau akan menolaknya dengan mudah. Hari itu, kaulah yang menyuruh Xiaoshu memberitahuku tentang audisi itu. Menurutku kau seharusnya bersinar di layar. Bakat aktingmu tidak boleh terkubur. Jika pergi akan membuatmu bahagia, maka aku berjanji padamu. Nona Bai, aku sudah menyelidikinya. Orang lain yang datang ke audisi ini semua aktor kelas 2. Tidak ada yang menang sebanyak penghargaan sepertimu. Peran utama pasti milikmu. Kau tunggu di sini. Semoga berhasil. Yu Kexing, lama tidak bertemu. Kebetulan sekali. Kudengar Shen Yi meninggalkanmu. Jadi beraninya kamu muncul di sini hari ini. Jangan bilang kamu di sini sebagai asisten aktor. Sebenarnya aku di sini untuk audisi. Apa aku salah dengar? Orang tak dikenal sepertimu berani audisi untuk film sutradara Zhao? Tentu saja, semua orang tahu kamu Bai Shuyao sangat menginginkan peran ini. Bai Shuyao, kamu pikir kamu pasti lolos audisi ini sudah pasti. Tapi kali ini, aku datang untuk menggagalkan rencanamu. Apa kamu benar-benar pikir amatir sepertimu bisa dibandingkan denganku? Ya, biarkan kemampuan kita yang berbicara. Biarkan kemampuan kita yang berbicara. Maka kamu bisa berbalik dan pergi. Aku dan sutradara Zhao sudah bekerja sama di beberapa film pemenang penghargaan. Apa kamu pikir dia akan memilihmu? Mungkin sutradara Zhao ingin mencoba sesuatu yang baru. Pemeran utama wanita baru. Ya, ini adalah adegan audisi. Semuanya bersiaplah. Gadis itu mengetahui pacarnya terkena kanker dan mencoba menghiburnya. Shuyao sedang kurang enak badan. Dia ingin istirahat sebentar dulu. Bisakah orang lain masuk duluan? Kamu, kita teman lama. Biarkan Shuyao istirahat lebih lama. Aku melihat Yu Kexing tadi. Dia bilang dia siap. Dia tampak cukup percaya diri. Kenapa tidak biarkan dia duluan? Beri kesempatan pada pendatang baru. Apakah Yu Kexing siap? Kamu bisa mulai. Hei, aku belum selesai menghafal naskahku. Nomorku, bukannya dijadwalkan siang ini? Masih stay. Jangan buang waktu. Ayo. Sepertinya paparazi benar. Kesehatanmu benar-benar menurun. Bai Shuyao, kamu benar-benar tenang. Para preman itu sudah lama hilang, dan kamu tidak sedikit pun khawatir? Katakan terus terang padamu, aku sudah mendapatkan bukti kejahatanmu. Kamu menyewa seseorang untuk merusak kabel pengaman. Kamu menyuruh orang menyerang orang lain di lokasi syuting. Apa yang kamu bicarakan? Kabel pengaman apa? Serangan apa? Kamu memfitnahku. Bai Shuyao, kamu benar-benar keras kepala. Tapi kamu akan segera merasakan bagaimana rasanya jatuh dari kehormatan. Halo sutradara, saya seorang amatir, nama saya Yu Kexing. Penampilanmu bagus. Dan aku sudah melihat pertunjukan langsungmu, sangat emosional. Terima kasih sutradara. Hari ini, selain adegan audisi yang baru saja kuberikan padamu, ada juga bagian improvisasi. Apakah kamu siap? Kamu boleh mulai. Kamu harus pergi. Kamu sengaja menjauhkanku kan? Kamu takut kalau setelah kamu pergi, aku akan patah hati kan? Kamu pikir dengan cara ini, aku akan bahagia? Aku mencintaimu. Jadi setiap menit dan setiap detik kamu tidak di sini, hatiku sakit. Jadi aku tidak akan kemana-mana. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan ada di sisimu. Melihatmu. Sampai aku bosan. Meskipun dia pendatang baru, dia benar-benar mengesankan. Pacarnya yang terkena kanker hanya punya beberapa hari lagi. Dia membuat vlog untuknya. Saat kamu siap, kamu bisa mulai. Tuan Shen sudah di rumah sakit selama sebulan. Apa kamu tidak khawatir?
Aku tidak khawatir sama sekali. Karena dia berjanji padaku. Dia tidak akan membuatku menunggu. Menunggu adalah yang terbaik yang bisa kulakukan. 100 kali. 1000 kali. Aku akan menunggu sebanyak yang diperlukan. Hanya saja aku takut. Yang paling aku khawatirkan adalah Peluang sembuhnya tidak besar. jika suatu hari aku tidak perlu menunggu lagi. Jika suatu hari aku bangun dan dia sudah tiada. Selamat malam. Yuke Sing, perhatianmu terhadap detail luar biasa. Bagaimana kamu mendapatkan pendekatan ini? Aku diam-diam melatih skenario ini berkali-kali. Perpisahan hidup dan mati seperti ini. Tapi aku tidak tahu ketika hari itu benar-benar tiba, apakah aku akan lebih berani. Itu sudah cukup. Bagaimana hasilnya? Sutradara memuji penampilanku. Nona Bai, giliran Anda selanjutnya. Kandidat lainnya bisa pulang. Sutradara sudah menemukan kandidat yang memuaskan. Jangan bilang, aku bahkan belum masuk untuk audisi dan sutradara sudah memilihku. Pilihanku untuk pemeran utama wanita adalah Yuke Sing. Ini Yuke Sing, benarkah Yuke Sing? Aku tahu kamu bisa melakukannya. Mana mungkin dia? Bai Shuyao, kami memang pernah bekerja sama dalam beberapa film sebelumnya. Tapi kali ini, aku ingin memerankan aktris baru. Kita harus memberi kesempatan pada pendatang baru, kan? Kamu selalu bilang aku takkan pernah bisa mengalahkanmu. Hari ini kamu kalah telak. Kamu akan menyesal. Apakah ini kamar 108? Siapa bilang kamu boleh pergi? Shenyi di kamar 1 ta? Dokter, Anda pasti salah. Shenyi di kamar 108 selalu ada di sini. Dia tidak pergi kemanapun. Hentikan omong kosong ini. Kondisinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Operasinya sudah siap. Apa keputusanmu? Beri kami jawaban secepatnya. Baik. Shenyi. Ini sutradara Zhao. Dia mengirim klip audisi Sing kemarin. Kurasa kamu harus mendengarnya. Tuan Shen sudah di rumah sakit selama sebulan. Apa kamu tidak khawatir? Aku tidak khawatir sama sekali. Menunggu adalah yang terbaik yang bisa kulakukan. 100 kali. 1000 kali. Aku akan menunggu sebanyak yang diperlukan. Hanya saja aku takut. Yang paling aku takutkan adalah jika suatu hari sutradara memuji aktingku. Aku tidak perlu lagi menunggu. Jika suatu hari aku bangun dan dia sudah pergi. Aku selalu berpikir bahwa aku lebih mencintai Yuke Sing. Tapi aku salah. Eric, panggilkan dokter untukku. Aku sudah memutuskan untuk menjalani operasi. Meski hanya ada 1% kemungkinan, aku harus mencoba. Baik. Masih tidak bisa tersambung. Tidak berguna. Ibu Shuyao, kami masih belum. Bocorkan informasi ini kepada Ansyawan. Biarkan Ansyawan yang bertindak, culik Yuke Sing. Dekona begitu alay, kau punya amunisi untuk bernegosiasi dengan Shenyi. Kita tidak boleh membiarkan Shenyi menemukan bukti tentangku. Ibu Shuyao, ini ilegal. Kayak kita belum pernah melakukannya saja. Cari seseorang sekarang. Tawarkan harga 3 kali lipat. Lama tidak bertemu. Ansyawan.
Itu kamu. Yu Kexing. Siapa yang menyangka kau akan berakhir di tanganku hari ini? Telepon Shen Yi, suruh dia datang menjemputmu. Hei, kau datang langsung padaku. Yu Kexing, aku akan menjalani operasi. Shen Yi, jangan berani datang. Shen Yi, Yu Kexing bersamaku sekarang. Bukankah kau mengambil 2 anak buahku? Serahkan mereka. Oh ya, dan bawa 20 juta. Datang sendirian ke gudang pinggiran timur. Aku harus menyelamatkan Yu Kexing. Shen Yi, tenang. Jangan terburu-buru. Kita harus menelepon polisi dulu. Mereka penjahat nekat. Jika kita menelepon polisi di depan mereka, mereka pasti akan menyakiti Yu Kexing. Bawa aku ke pinggiran timur. Shen Yi, apa kau tahu kondisimu sendiri? Apa kau tidak sadar? Pergi sekarang adalah bunuh diri. Yu Kexing diculik karena aku. Aku harus menyelamatkannya dengan selamat. Nyawa Yu Kexing penting, tapi bagaimana dengan nyawamu? Hidupnya lebih penting dari hidupku. Jangan buang waktu lagi. Bawa aku ke sana, sekarang. Jangan pernah berpikir begitu. Shen Yi tidak akan datang. Yu Kexing, kau di sini. Shen Yi, kenapa kau datang? Kau gila. Aku membawa uangnya, dan aku tidak membawa anak buah. Kapan kau akan melepaskannya? Shen Yi pernah memukulimu sebelumnya, bukan? Dia ada di sini sekarang. Apa yang kau tunggu? Balas dendamlah. Shen Yi, berhenti bertengkar. Shen Yi. Itulah yang disebut akhir yang tragis. Baiklah. Ambil uangnya dan pergi dari sini. Jika kamu membunuhnya, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Ikat dia dan bawa dia ke sini. Shen Yi. Shuai Tufim Birim lem 20 juta. Nanti tuangkan minyak ke mereka. Nyalakan api dan pergi. Aku akan melindungimu. Awasi mereka. Penyesalan terbesarku adalah tidak berada di sisimu selama ini. Aku tidak percaya pada cintamu padaku. Itulah mengapa aku meninggalkanmu. Sekarang aku mengerti. Aku tahu perasaanku. Aku tidak ingin hidup kita memiliki penyesalan. Asing. Kamu bodoh sekali. Jika aku tahu, sebulan yang lalu, seharusnya aku tidak memperhatikanmu. Seharusnya aku tidak mencarimu di kafe tempatmu bekerja paruh waktu. Seharusnya aku tidak melunak dan setuju untuk membiarkanmu tetap di sisiku. Jika tidak, kamu tidak akan terjebak di sini bersamaku, di tempat terkutuk ini. Aku berjanji padamu. Aku akan selalu bersamamu. Jika ini saat terakhir dalam hidup kita, denganmu di sini, aku rela. Maaf. Apakah kamu ingat saat kamu pingsan? Apa yang aku tulis di tanganmu? Tentu aku ingat. Itu aku suka kamu. Shen Yi. Shen Yi. Di mana Shen Yi? Di mana dia? Suster. Di mana pasien dari tempat tidur ini? Tidak akan diperlukan untuk saat ini. Shen Yi, dasar brengsek. Bagaimana bisa kamu pergi sebelum aku?
Bu, tolong jangan mengganggu pekerjaan kami. Shenyi, dasar brengsek. Cukup, Shenyi masuk untuk operasi. Benarkah? Oh, ayolah, Nona. Aku sudah mencoba memberitahumu, tapi kamu bangun dan terus menangis. Tempat tidur 108 Shenyi dipindahkan ke ICU. Masa di otaknya mengalami trauma, tapi untungnya hanya 1 inci dari sumsum tulang belakang. Operasi ini berjalan sangat lancar. Benarkah dokter? Jadi maksud Anda penglihatan dan pendengarannya akan pulih? Benar. Lalu berapa lama sampai dia sadar? Besok paling cepat. Terima kasih. Kamu masih hidup? Kamu seharusnya tidak. Aku seharusnya tidak mati dalam kebakaran bersama Shenyi, begitu? Maaf mengecewakan, kami sulit mati. Berkat kamu, karena menyewa penculik yang bodoh itu, dia meninggalkan sidik jarinya di ponselku. Polisi menangkapnya dengan cepat, dan dia sudah mengaku. Itu dia yang menghasut penculikan aku dan Shenyi, dan dia merusak sabuk pengamanku di lokasi syuting, dan menyuruh orang menyerangku. Semua ini, kamu tidak punya bukti penculik itu menjebakku. Apa kamu menggunakan seluruh kemampuan aktingmu hanya untuk berbohong? Semua bukti, kesaksian, catatan panggilan, transfer uang, semuanya sudah diserahkan ke polisi. Kamu tinggal menunggu hukuman penjaramu. Mustahil. Dan sekarang mari kita sambut hangat pemenang baru aktris terbaik penghargaan Magnolia. Terima kasih semuanya. Berkat kalian, film kami, Love's Destiny, dapat dirilis, dan aku bisa menerima penghargaan ini. Nona Yu, aktingmu dalam film ini sangat menyentuh secara emosional. Itulah puncak keindahan tragis. Nona Yu, kami ingat bahwa setahun yang lalu, Anda dan saat itu bintang top Shenyi mengumumkan perpisahan kalian. Shenyi meninggalkan industri setelahnya. Apakah Anda masih berhubungan dengannya? Aku dengar Shenyi sakit parah. Dia meninggal sudah lama. Ya, Fido. Tidak mungkin. Yang ku dengar adalah bahwa Shenyi, untuk mengakhiri kontraknya, kehilangan seluruh kekayaannya. Soal itu, kami tidak akan berkomentar lebih lanjut tentang masalah ini. Kami hanya berharap semua orang akan fokus pada film baru kami. Terima kasih semuanya. Aku kedinginan, aku menggigil sepanjang waktu di atas sana. Tidak kelihatan kan? Tidak sama sekali. Bagus. Akhirnya selesai kerja. Ayo pulang. Hei Shenyi, kamu tahu, sejak kamu menikahi Kexing, kamu jadi orang yang benar-benar berbeda. Sekarang kamu bahkan asistennya. Siapapun yang tidak tahu akan mengira kalian berdua bertukar jiwa. Aku senang menjadi asisten istriku. Tepat. Biarkan aku menikmati memiliki mantan bintang top sebagai asisten pribadiku.